Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 Statistika. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Akan berbagi ilmu ke teman-teman sekalian tentang probabilitas. Nah, sebelum ke videonya, ada baiknya kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana Saputra, Stambuk 130 2019 0253. Saya Muhammad Zakar Sahara, nomor induk mahasiswa 130 2019 0252. Perkenalkan, saya Andi Maulana Amir, Stanbook 130 2019 0257. Perkenalkan, nama saya Renaldi, Istanbul, 130 2019 0258. Perkenalkan, nama saya Hilal Modi. Nomor induk mahasiswa saya 130 2019 0254. Buat kalian yang sudah tidak sabar dengan videonya, keep on watching. Part 1, yaitu ruang dan titik sampel. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Berikut adalah contoh dari ruang sampel dan titik sampel. Soalnya adalah dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Pembahasan. Dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu hati, skop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, yaitu as sampai king. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 4 kali 13 sama dengan 52 kartu. Part 2, kejadian pada ruang sampel. Halo kawan-kawan, saya Hilal Modi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kejadian pada ruang sampel. Apa itu kejadian pada ruang sampel? Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, sedangkan ruang sampel merupakan himpunan suatu kejadian atau hasil yang mungkin dari percobaan atau kejadian. Notasi pada ruang sampel. Ruang sampel mempunyai notasi yaitu S sama dengan ruang sampel dan S sama dengan banyaknya ruang sampel. Notasi untuk kejadian adalah huruf selain S seperti A, B, C, dan seterusnya. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu dengan ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika A sama dengan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka A sama dengan 1, 2. Maka jumlah ruang sampel A sama dengan 2. Jika B sama dengan kejadian munculnya mata dadu genap, maka B sama dengan 2, 4, 6. Maka jumlah ruang sampel B sama dengan 3. Jika B sama dengan kejadian munculnya mata dadu prima, maka B sama dengan 2, 3, 5. Maka jumlah ruang sampel P sama dengan 3. Part 3, peluang. Materi peluang. Pengertian peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Pengertian peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad 17 dan 18.
Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian yang diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya kamu mengambil satu kartu bridge. Masing-masing kartu bridge yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Secara matematis, kejadian A ditulis sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, dengan NA adalah banyaknya anggota himpunan kejadian A dan NS banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Perhatikan contoh soal berikut. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Seperangkat kartu bridge terdiri dari 52 kartu. Banyaknya ruang sampel percobaan tersebut, atau NS sama dengan 52. Terambilnya kartu merah bernomor 10 menunjukkan NA sama dengan 2. Nah, bisa diperhatikan bahwa teori peluang klasik yang diperoleh atau PA sama dengan NA per NS adalah 2/52. Kita sederhanakan menjadi 1/26. Jadi peluang terambilnya kartu merah bernomor 10 adalah 1/26. Selanjutnya, kejadian-kejadian komplement. Konsep penting lainnya yang harus kamu pelajari di materi peluang ini adalah kejadian yang saling berkomplement. Komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Kejadian komplement ini biasanya dinyatakan dengan AC. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. NAC sama dengan NS dikurang NA. Mengingat semua jumlah kejadian sama dengan 1, maka persamaan di atas menjadi seperti berikut. PA plus PAC sama dengan 1, atau PAC sama dengan 1 dikurang PA. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak contoh soal berikut ini. Jika peluang siswa SMA Taruna gagal dalam ujian adalah 0,0001, tentukan peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian. Pembahasan, misalkan A adalah kejadian siswa SMA Taruna gagal dalam ujian. Dengan demikian, AC adalah kejadian SMA Taruna berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement, diperoleh PAC sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 0,0001 sama dengan 0,9999. Jadi peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian adalah 0,9999. Part 4, peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Peluang suatu kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian lain B telah terjadi disebut sebagai peluang bersyarat dan dilambangkan Sebagai berikut. dan dibaca peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui. Definisi. Peluang bersyarat A bila B diketahui dilambangkan dengan PA syarat B. dan didefinisikan sebagai PA syarat B sama dengan PA irisan B per PB. contoh. Bila ruang sampel S terdiri dari lulusan sarjana matematika di Provinsi Jawa Timur, suatu pengkategorian disusun berdasarkan gender dan melanjutkan ke pascasarjana atau tidak. Laki-laki yang melanjutkan ke pascasarjana ada 450 orang, dan yang tidak melanjutkan ke pascasarjana ada 50 orang, dan perempuan yang melanjutkan ke pascasarjana ada 150 orang, dan yang tidak melanjutkan ke pascasarjana ada 250 orang. Misalkan diberikan notasi kejadian sebagai berikut. L. Kejadian yang terpilih laki-laki. K. Kejadian yang terpilih adalah orang yang melanjutkan ke pascasarjana. Misalkan akan diambil secara acak individu dari populasi di atas, sehingga apabila akan dihitung peluang suatu kejadian yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat bahwa yang terpilih adalah yang melanjutkan ke pascasarjana, maka akan didapat PL syarat K sama dengan 450 per 600 sama dengan 3/4. Dengan memakai definisi peluang bersyarat, PL syarat K sama dengan NK irisan L per NK sama dengan NK irisan L per NS per NK per NS sama dengan PK irisan L per PK
Nilai dari PK irisan L dan PK dihitung dari ruang sampel S. PK sama dengan 600 per 900 sama dengan 2 per 3. Dan PK irisan L sama dengan 450 per 900 sama dengan 1/2. Dengan demikian, PL syarat K sama dengan 1/2 per 2 per 3 sama dengan 3 per 4, sama dengan nilai yang telah diperoleh sebelumnya. Part 5 Teorema Bayes. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Zafar Sahara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema Bayes. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai teorema Bayes, kita harus mengenal siapa menemukan teorema Bayes. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih itu teorema Bayes. Teorema Bayes adalah teorema yang menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Rumus teorema Bayes. Teorema Bayes mempunyai rumus yaitu PAB sama dengan PA dikali PBA per PB, di mana seberapa sering terjadi A setelah B terjadi ditulis PAB, seberapa sering terjadi B setelah A terjadi ditulis PBA. Seberapa besar kemungkinan A adalah benar ditulis PA, seberapa besar kemungkinan B adalah benar ditulis PB. Katakanlah P api berarti seberapa sering kita melihat api, dan P asap berarti seberapa sering kita melihat asap. Nah, maka P api asap berarti seberapa sering ada api ketika kita melihat asap, dan P asap api berarti seberapa sering kita melihat asap ketika ada api. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi, hanya 1%. Misal lagi memasak. Munculnya asap cukup umum terjadi 10%. Misal ada orang lagi memanggang ikan atau membakar sampah dan lain-lain. Kebakaran berbahaya menghasilkan asap itu 90%. Ditanyakan, kita dapat menghitung api berbahaya ketika ada asap. Yang ditanyakan di sini ada api ketika kita melihat asap, berarti yang ditanyakan P api asap. P api asap sama dengan P api dikali P asap api per P asap, di mana P api atau kemungkinan ada api itu 1% dikali P asap api atau asap ada ketika kita melihat api itu 90%, dan P asap atau asap ada itu hanya 10%. Maka setelah kita menguraikan, hasilnya itu 9%. Artinya api ada ketika kita melihat asap itu kecil kemungkinannya hanya 9%. Itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai teorema Bayes. Terima kasih. Nah, itu tadi video pembahasan tentang probabilitas. Jika ada kesalahan harap maklumi. Kami di sini tidak berniat untuk menggurui teman-teman sekalian, tapi kami di sini berniat untuk sharing ke teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang konsep probabilitas. Sekali lagi, mohon dukungan dari teman-teman dengan cara like video ini, karena dengan dukungan teman-teman menentukan nilai kami pada tugas ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.